Halo, saya Budi. Selamat datang di channel A+ Master Education. Video ini adalah video pertama dari pembahasan 40 soal prediksi Matematika IPS USM Unpar 2021. Saya meramu soal-soal prediksi ini berdasarkan kisi-kisi USM Unpar dan soal tes yang sudah dilakukan pada tanggal 4 Mei kemarin. Jadi ada beberapa peserta yang setelah tes datang kepada saya bertanya mau memastikan apakah jawaban yang dipilih benar atau salah. Dari situ saya bisa melihat kurang lebih soalnya seperti apa. Jadi saya buat video prediksi Matematika IPS USM Unpar yang bisa kalian gunakan untuk latihan di gelombang yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalau ada video terbaru pembahasan bagian kedua atau video-video yang lain, kalian bisa langsung tahu dan bisa langsung tanya. Oke, kita langsung simak soal yang pertama. Soal yang pertama, persamaan fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar grafik di samping ini adalah titik-titik. Oke, kita lihat fungsi kuadrat ini diketahui titik puncaknya 1,2 dan sebuah titik lain. Di sini ada titik lainnya 0,0 atau titik lainnya 2,0. Nah, kita gunakan rumus mencari persamaan fungsi kuadrat yang sesuai, itu adalah Y sama dengan A X min X puncak kuadrat ditambah dengan Y puncak. Oke, nah tugas kita pertama kali itu harus mencari A. Nah, X dan Y-nya itu kita gunakan titik lain. Kalian bisa menggunakan 2,0 atau 0,0. Saya di sini gunakan 0,0. Lalu X puncak Y puncak itu 1, X puncaknya Y puncaknya 2. Oke, jadi 0 sama dengan A plus 2. Jadi saya dapatkan A-nya itu adalah minus 2. Oke, nah setelah mendapatkan A, kalian substitusikan kembali ke persamaan di atas. Tapi X, Y-nya jangan diganti ya. Yang diganti X puncak dan Y puncaknya saja. Seperti itu. Y sama dengan min 2, ini dikuadratkan, X kuadrat min 2X plus 1 ditambah dengan 2. Jadi hasilnya Y min 2X kuadrat plus 4X min 2 tambah 2 habis. Jadi ini isinya jawabannya yang C. Oke, nah Sobat E+, kalian harus bisa dan harus tahu beberapa trik cepat. Kenapa? Karena soal Unpar itu matematikanya ada 40 nomor, waktu yang diberikan 60 menit. Jadi kurang lebih satu soal itu harus 1,5 menit. Kalian bayangkan kalian membaca soal harus secepat mungkin dan harus berpikir cepat juga dan menjawab dengan cepat. Itu sebabnya saya berikan di sini beberapa cara cepat, yaitu cara A+ way, supaya membantu kalian untuk lebih mudah dan lebih cepat mengerjakan soalnya. Nah, soal yang pertama ini saya tunjukkan cara cepatnya ya. Oke, kita lihat. Saya menggunakan cara A+ way. Nah, untuk fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah, kita lihat ya, saya menggunakan ilustrasi seperti ini. Ini ada ilustrasi, ini ada orang tersenyum. Dan di sini ada orang yang bad mood. Nah, kalian lihat, ini orang tersenyum itu positive thinking. Jadi kalau kita lihat, ada persamaan Y, AX kuadrat plus BX plus C. Ya, jadi nilai A-nya kalau lebih besar dari 0, dia tersenyum atau grafiknya terbuka ke atas, ya, positive thinking. Nah, kalau terbuka ke bawah, ini bad mood ya, itu negative thinking, A-nya itu negatif. Jadi kalau kita lihat, ini grafiknya terbuka ke bawah. Itu tidak mungkin B, tidak mungkin D, dan tidak mungkin E. Oke, lumayan ya, jadi lebih cepat. Udah tereliminir, nah pilihannya sudah tinggal A dan C. Kita lihat, karena grafik ini melalui titik 0,0,
Apabila saya substitusikan ke pilihan A dan C, hasilnya juga 0 ya, Y-nya. Jadi maksud saya seperti ini. Kita misalkan yang A. Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah X. Kalau saya masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Berarti yang A ini benar. Terus saya coba lagi yang C. Yang C juga ternyata benar. Oke, nah kita harus cari yang lain. Ya, misalnya ini, titiknya itu adalah 2,0. Kita substitusikan ke persamaan A. Jadi minus 2, 2 kuadrat ditambah 2. Ini hasilnya minus 8 ditambah 2, itu minus 6. Bukan 0. Di sini kan Y-nya harus 0. Berarti bukan A. Langsung kalian jawab yang C. Nah, yang harus hati-hati, kalau misalnya kalian menemukan A-nya yang tadi itu betul, jangan langsung dijawab. Ya, kalian harus coba dulu, dicek dulu. Apakah C juga benar atau tidak. Contohnya yang tadi ya, 0,0. Waktu dimasukkan ke A benar. Masukin ke C juga benar gitu. Oke, jadi kalau dimasukin ke salah satu benar, jangan langsung dipastikan. Cek lagi yang lain. Kalau dua-duanya benar, berarti ganti titiknya. Oke, kita langsung bahas soal yang kedua. Budi sedang mengikuti OSM Unpar yang terdiri dari 2 mata pelajaran. Peluang Budi lulus pada pelajaran matematika itu adalah 0,6 dan peluang Budi lulus pada mata pelajaran bahasa Inggris adalah 0,8. Berapa peluang Budi lulus pada pelajaran matematika saja. Jadi matematikanya harus lulus, tadi peluang lulusnya itu 0,6. Karena lulusnya di pelajaran matematika saja, maka bahasa Inggrisnya itu tidak lulus ya. Kalau tidak lulus, berarti peluangnya peluang komplement. Peluang A komplement itu adalah 1 dikurangin peluang A. Jadi tadi peluang lulusnya 0,8. 1 kurangin 0,8, ini 0,2. Oke, jadi ini peluang tidak lulus bahasa Inggris. Ya, jadi berapa peluang Budi lulus dalam pelajaran matematika saja? Jadi ini matematikanya lulus, ini bahasa Inggrisnya tidak lulus, itu 0,2. Kalian tinggal kalikan saja. Ya, kenapa dikalikan? Karena bahasanya itu dan. Jadi kalau dan itu dikalikan. Tidak lulus bahasa Inggris dan lulus matematika. Jadi dikalikan, hasilnya adalah yang C. Oke, kita langsung bahas ke soal yang ketiga. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah apa? Oke, kita langsung ganti ya. Ini kita ubah dulu ke bentuk perpangkatan. Itu adalah 1 min X per 3. Oke, 125. Nah, 0,2 itu adalah 1 per 5. 1 per 5 itu adalah 5 pangkat min 1. Oke, 125 apabila kita ganti, ini adalah 5 pangkat 3, dipangkatkan 1 min X per 3. Sama dengan 5 pangkat min 1. Oke, apabila pangkat dipangkatkan, jadi kali, jadinya, ini dicoret ya. 1 min X sama dengan 5 pangkat min 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi kita lihat pangkatnya saja. Seperti itu, ini min X pindah ke kanan jadi X, min 1 pindah ke sebelah kiri jadi 2. Jadi jawabannya 2. Oke. Nah, langsung ke soal yang keempat. Apabila menemukan soal logaritma, tentu saja kalian harus menjabarkan menggunakan sifat-sifat logaritma yang benar. Contoh kita lihat, ini ada akar B log A. Jadi saya ubah dulu B-nya, itu menjadi bentuk perpangkatan. Akar B itu B pangkat setengah log A ditambah dengan, nah ini ada angka 2 ya. Angka 2 di sini, ini bisa turun ke depan pakai sifat logaritma, 2 dikali B log A. Hasilnya itu adalah 8. Oke. Nah, setengah ini bisa turun ke depan, tapi jadi 1 per setengah. Dikali B log A ditambah dengan 2 dikali B log A sama dengan 8. 1 dibagi setengah itu adalah 2 B log A ditambah dengan 2 B log A. Oke. Nah, karena sama ini B log A kita bisa jumlahkan jadi 4 B log A
Ya, 4 dikali belok A sama dengan 8. Nah, jadi saya dapatkan belok A itu adalah 2. Oke. Nah, pertanyaannya itu adalah A log B. Kita ingat ya sifat logaritma kalau ada A log B itu adalah 1 per belok A. Nah, jadi belok A-nya udah dapat 2, jadi di sini setengah jawabannya. Oke, yang C. Kita langsung masuk ke soal yang kelima. Di sini terdapat 8 buah data, yaitu 1, 1, 3, 6, 6, 7, 12, 16. Apabila setiap data dikalikan dengan 6 lalu dikurangi 2, maka jangkauannya menjadi berapa? Oke, nah jangkauan dulu ya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Oke, nah data terbesarnya tadinya 16. Oke, data terkecilnya awalnya itu adalah 1. Nah, setiap data dikalikan 6, lalu dikurangi 2. Maka si 1 ini akan berubah menjadi 1 dikali 6 dikurangi 2. Ya, hasilnya 4. 16 ini juga sama. Ya, 16 dikali 6 dikurangi 2. Oke, jadi di sini 96 dikurangi 2, hasilnya adalah 94. Oke, nah maka jangkauannya itu menjadi 94 dikurangi 4. Hasilnya itu adalah 90. Gitu ya. Nah, ada cara cepat ya. Kita lihat jangkauan lama, kita hitung saja, itu adalah 16 dikurangi 1. Hasilnya adalah 15. Nah, Sobat E+, untuk mencari jangkauan baru, ya, kita cukup mengalihkan jangkauan lama dengan ini. Ya, tadi faktor pengalihnya itu adalah 6. Jadi cukup kalikan dengan 6 saja. Lalu bagaimana dengan dikurangi 2 ini tidak akan efek ya ke jangkauan. Oke, jadi 6 dikali dengan 15. Langsung hasilnya adalah 90. Ya, jadi ada bisa pakai cara yang lama, yaitu kalian cari dulu satu per satu, atau menggunakan cara cepat. Cara cepatnya itu adalah tinggal lihat dikalikan dengan berapa. Misalnya dikalikan dengan 10, berarti di sini 10 dikali jangkauan lama. Kalau dikalikan dengan setengah, nanti setengah dikali jangkauan lama. Nah, apabila dikurangi atau ditambahkan itu tidak akan efek ke jangkauan yang baru. Oke, kita masuk ke soal yang ke-6. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 di titik yang berapsis 1 adalah apa? Nah, untuk mencari gradien garis singgung, kalian cukup turunkan kurvanya, lalu masukkan si apsisnya. Ya. Jadi, hasil turunannya itu adalah 3X kuadrat dikurangin 2X ditambah 3. Nah, kalau kalian perhatikan, gradien itu berupa angka ya. Jadi ini kok berupa fungsi. Nah, ini satunya kalian substitusi ke sini. Jadi 3 dikali 1, 3 dikurangi 2 ditambah 3. Oke, jadi nanti dapat gradiennya itu adalah 4. Oke. Udah ya. Kita teruskan soal yang ke-7. Arman membeli sebuah bolpen dan sebuah pensil harga 4.000. Budi membeli bolpen, buku 5.500. Cindy membeli pensil, buku 4.500. Jika Damian membeli sebuah bolpen, buku, pensil, berapa dia harus bayar? Oke, kita bikin dulu pemisalan. Untuk bolpen ini misalnya B, ya. Pensil ini P. Jadi B ditambah P itu adalah 4.000. Oke. Lalu Budi membeli sebuah bolpen, tadi bolpen itu B, dan sebuah buku. Nah, buku belum ada pemisalan. Jadi saya misalkan U ya, di sini buku itu jadi U, dia bayar 5.500. Lalu Cindy membeli sebuah pensil, itu P, ditambah dengan sebuah buku. Ya, sebuah buku itu harganya 4.500. Jadi di sini U sama dengan 4.500. Nah,
kalian bisa substitusi eliminasi untuk mencari B, P, dan U. Ya. Nah, di sini saya akan langsung jelaskan cara cepatnya, karena cukup males ya kalau misalnya disubstitusi eliminasi satu persatu ya. Di persamaan 1, persamaan 2 saya cari dulu, lalu persamaan 1, 3 dicari lagi, seperti itu. Nah, bagaimana cara A plus Y-nya? Kita jumlahkan semuanya langsung. Jadi hasilnya di sebelah kiri ini adalah 2B ditambah 2P ditambah dengan 2U. Nah, apabila dijumlahkan ini hasilnya 14.000 ya. Oke. Jadi kalian langsung bagi 2 semua, B plus P plus U, hasilnya langsung 7.000. Seperti itu. Jadi sebuah buku, pensil, terus bolpen ini ya, totalnya adalah 7.000. Oke, kita langsung ke soal nomor 8. Diberikan suatu pernyataan, jika kamu berolahraga, maka badanmu bugar. Nah, ini ada pilihan langsung yang A, jika kamu tidak berolahraga, maka badanmu tidak bugar adalah negasi dari pernyataan tersebut. Oke, kita lihat dulu. Bentuk pernyataannya itu adalah P maka Q. Ya. Nah, negasi dari, ini lambang negasi ya, seperti ini. Negasi dari P maka Q itu adalah P dan negasi Q ya. Ini. Sebentar, ini. Nah, ini negasi Q. Oke, jadi kalau dilihat di sini pernyataan yang A itu salah ya. Di sini P dan negasi Q itu bukan jika maka. Kalau jika maka itu seperti ini implikasi. Jadi yang A ini udah salah. Oke. Nah, yang B kontraposisi. Kalau ada pernyataan P maka Q ya. Ini ada yang disebut kontraposisinya. Kontraposisinya itu apa? Itu dibalik lalu dikasih negasi. Jadi negasi Q maka negasi P. Seperti itu. Jadi kalau dilihat, yang B juga salah ya. Jika badanmu tidak bugar, itu betul. Negasi Q, maka kamu berolahraga. Seharusnya yang benar itu kamu tidak berolahraga. Jadi yang kedua salah. Kita lihat yang C. Jika kamu berolahraga, maka badan kamu tidak bugar. Adalah inverse. Nah, ini ya. Tadi ini udah belajar kontraposisi, sekarang kita lihat inverse-nya. Inverse dari P maka Q itu adalah negasi P maka negasi Q. Jadi kalau ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Inverse-nya itu adalah jika kamu tidak berolahraga, maka badan kamu tidak bugar. Ya, ini kurang kata tidak. Jadi yang C juga salah. Kita lihat yang keempat. Ya, kamu berolahraga dan badan kamu bugar. Adalah converse. Gimana sih converse-nya? Nah, kita lihat. Ini converse. Converse dari P maka Q itu adalah dibalik saja. Q maka P. Oke? Jadi, jika kamu berolahraga maka badan kamu bugar, converse-nya jika badan kamu bugar maka kamu berolahraga. Ya, yang pernyataan keempat juga salah. Jadi pasti jawabannya itu yang E. Nah, kalau kalian perhatikan yang E di sini dibilang pernyataan tersebut ekuivalen dengan ya. Kontraposisi pasti ekuivalen dengan pernyataannya. Jadi ini dan kontraposisinya pasti ekuivalen. Oke? Ya. Ingatin ya, itu ya. Kita teruskan soal nomor 9. Jika X1, X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 4X min 9 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah, nah, oke. Saya akan menggunakan cara cepat, cara A plus Y, ya. Tapi cara ini ada syaratnya, ya. Nah, ini kamu lihat persamaan kuadrat barunya itu sama, yaitu X1 plus 2 dan X2 plus 2. Jadi saya bilang ini
sama ya. Tapi kalau misalnya yang berbeda seperti ini, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 2 dan X2 min 2. Nah, ini berbeda. Jadi kalau berbeda tidak bisa cara cepat ini. Nah, cara cepatnya gimana? Itu menggunakan inverse. Ya. Saya misalkan persamaan kuadrat barunya itu adalah Z. Ya, karena sama kalian lihat di sini X1 plus 2 dan X2 plus 2, jadi saya tulis saja X plus 2. Nah, kita inversekan. Jadi Z minus 2 itu sama dengan X. Oke? Nah, setelah tahu inverse-nya, kalian substitusikan saja ke sini. Jadi 2 Z, ini salah ya. Saya perbaiki dulu. Z minus 2 kuadrat ditambah 4. Z minus 2 min 9 sama dengan 0. Oke, jadi 2 Z kuadrat min 4Z ditambah 4 ditambah dengan 4Z dikurangi 8 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi 2Z kuadrat dikurangin 8Z ditambah 8 plus 4Z min 8 min 9 sama dengan 0. Ini habis. Jadi 2Z kuadrat dikurangi dengan 4Z dikurangi dengan 9 sama dengan 0. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Oke. Nah, apabila menggunakan rumus, kalian bisa menggunakan ini ya. Rumus mencari persamaan kuadrat baru. Itu adalah X kuadrat min Z1 plus Z2 X ditambah Z1 dikali Z2 sama dengan 0. Nah, kalau menggunakan rumus, resikonya pertama, kalian harus hafal rumusnya dulu. Terus kedua, kalian harus bisa menggunakannya. Jadi, apa sih Z1-nya? Ini Z1-nya. Apa sih Z2-nya? Ini Z2-nya. Baru disubstitusi ke rumus ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terlihat cara ini, cara E plus Y ini jauh lebih mudah. Oke, saya akan bahas soal yang terakhir. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah apa? Oke, nah kalau kalian lihat di sini ada bentuk yang mirip, yaitu adalah X plus 1, X plus 1. Ya, saya akan misalkan ini menjadi B, ya, karena nama saya Budi. Nah, jadi ini B kuadrat min 7B ditambah 10 lebih besar sama dengan 0. Jadi langsung faktorkan B min 2 B min 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, langsung bikin garis bilangan ya kalau ada lebih besar lebih kecil. Kalian juga bisa lihat video saya, yaitu cara cepat mencari pertidaksamaan ya. Kalian bisa lihat di bagian atas, kalian bisa pelajari. Oke, di sini pembuat nolnya itu adalah 2 dan 5. Nah, karena ada sama dengan, jadi 2 dan 5-nya harus ikut. Oke. Cara cepatnya kalian lihat di sini angka di depan B kuadrat itu 1. 1 ini positif, jadi ke sini langsung plus. Ya. Karena di sini pangkatnya ganjil semua, cara cepatnya ini plus min plus. Oke. Nah, diminta lebih besar daripada 0. Diminta lebih besar daripada 0 itu ini. Ke sini itu diambil yang positif. Jadi ini jawabannya. Oke. Jadi jawabannya B lebih kecil sama dengan 2. Atau B lebih besar sama dengan 5. Oke. Nah, kalian jangan lupa, jangan bahagia dulu udah bisa nemuin langsung dijawab. Ya, oh ini jawabannya yang B nih. Kalian perhatikan karena ini harusnya variabelnya X, tadi B itu saya misalkan. Jadi kalian harus ganti lagi, di sini adalah X plus 1 lebih kecil 2. Terus X plus 1 lebih besar 5. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 4 atau X-nya lebih kecil sama dengan jadi di sini jawaban yang benar itu adalah gitu adik-adik. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Tunggu video saya yang lainnya di bagian kedua. Saya akan bahas prediksi USM Unpad, khususnya mata pelajaran matematika IPS. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu sehat.